Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatihi. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Jamaah Majlis Ta'lim Darul Maghfirah, alhamdulillah kita baru saja bertahlil qaul Jaddina Syekh Muhammad Ashraf Al-Banjari, dan kita ngaji kitab tadi bagaimana pentingnya seorang istri bakti dan patuh kepada suami. Bahkan surga istri itu ada pada suami. Andaikan kata Rasulullah, ketika itu ada seekor kambing sujud kepada Nabi, beliau berkata, andaikan seseorang boleh sujud kepada manusia, maka aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Bila laki kadang memberikan turun, jangan turun. Kita itu Ustaz Muhammad langsung turun. Mohon maaf, mohon izin Bapak Ibu, turun acara dadakan pagi tadi di Rantau pada peresmian pengairan air yang harus diresmikan di perusahaan Hasnul Group. Itu untuk kelapa sawit. Acara selesai sampai jam 12. Dari jam 12 ulun langsung mengejar waktu. Memang kayaknya di sini jalannya macet banget tadi. Ada yang terak kembali, tadi apa segala ujiannya. Alhamdulillah ulun kepada Lord Ananda Muhammad Ustaz Muhammad, insyaallah kurang lebih setengah 6 belum datang. Bila belum datang, tentu akan sampai jam 6. Baik, kita mengambil barokah beserta talabul ilmi kepada beliau tadi. Kita akan membaca manaqib Datuk Kalapayat. Apa manfaat dan faedah dari membaca manaqib para wali-wali Allah atau orang-orang yang soleh? Inda dzikri awliya tanzilur rahmah. Manakala dibaca manaqibnya, riwayat hidup, sejarah kelahiran, menuntut ilmunya, perjuangan, akhlaknya, tutur katanya, nasihatnya, karamahnya, ibadahnya orang-orang soleh, wali-waliullah, maka Allah turunkan ribu-ribu rahmat kepada kita semua. Mudah-mudahan
Dalam kita Taisdah Khaul beliau dan kita baca manaqib beliau, Allah curahkan rahmat kepada kita semua. Dan mudah-mudahan kita tercatat nanti di padang mahsyar satu saf, satu barisan bersama Jiddina Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari bersama guru mulia kita Abah Kulsa kumpul di bawah panji-panji bendera Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang sahabat datang bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, kami mencintai suatu kaum yang kami belum pernah berjumpa dengan mereka, tapi kami mendengar riwayat hidupnya, sejarah perjuangannya, ketaatannya kepada Allah, kecintaan mereka kepada Allah, perjuangan mereka membela agama Allah. Kami mencintai mereka karena mereka orang-orang yang mencintai Allah. Kami mencintai mereka karena mereka pejuang-pejuang Allah. Tapi kami nggak pernah kumpul bertemu dengan mereka. Bagaimanakah keadaan kami yang mencintai mereka itu? Jawab Nabi, al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi. Seseorang senantiasa bersama yang dicintai. Walaupun kita tidak sezaman dengan Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari, tapi di hati kita ada cinta kepada beliau, ada mahabbah kepada beliau, memuliakan beliau dan meyakini beliau itu waliullah, nggak ragu, nggak syak lagi, dan mengikuti tuntunan nasihat beliau. Maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama Jiddina Muhammad Arsyad Al-Banjari nanti di padang mahsyar, dan di surganya Allah bersama Rasulullah. Amin, Allahumma amin. Walaupun Syekhona sudah wafat kurang lebih 2 abad, tetapi Nabi ingatkan kepada kita, ulkuru mahasina mautakum, sebut-sebutlah, bicarakanlah kebaikan-kebaikan orang-orang yang sudah meninggal. Jadi terhadap orang-orang yang sudah meninggal, siapapun orangnya, haram, dosa besar membeber-beberkan keaibannya. Jangan diungkap lagi, jangan dibuka lagi kejelekan-kejelekan orang yang sudah meninggal. Apapun bagaimanapun, tutupi. Yang diungkap, yang dibicarakan, yang diceritakan kebaikannya. Sekecil pun apa yang kita tahu tentang kebaikannya, kisahkan kebaikannya. Nah, mengisahkan, menceritakan kebaikan orang yang sudah wafat, dapat pahala, dapat rahmat. Bila kita bisa mencontoh, mentawadhi lebih-lebih kebaikannya para wali-wali, para nabi-nabi, kita sebutkan karena perintah Rasulullah, kita mendapat curahan rahmat Allah. Dan ini satu hal yang kita mengkanter dari apa yang dikatakan oleh Allah. Siapa yang memusuhi, membenci wali-waliku, aku nyatakan perang kepadanya. Maulah. Hati-hati. Kita membenci, kita marah, kita sarik lawan kekasih-kekasih Allah. Dia berhadapan dengan Allah. Begitu Allah mencintai wali-walinya, maka siapa yang mengganggu wali-wali Allah, menghina wali-wali Allah, membenci wali-wali Allah, memusuhi wali-wali Allah, maka dia berhadapan langsung dengan Allah Jalla Jalaluhu. Kalau orang yang membenci, memusuhi wali, maka musuh Allah. Maka siapa yang mencintai wali, maka dicintai oleh Allah.
harapan kita semua yang hadir hari ini, berkat kita Khaul Datuk Kalampayan sekaligus pengakit beliau, Allah curahkan rahmat dan kecintaan kepada kita. Bahkan kita berharap kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa-dosa kami sebagaimana Kau ampuni dosa datuk kami Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya Allah, bukakan pintu-pintu hati kami untuk lezat dalam taat ibadah kepadamu, ma'rifat kepadamu, sebagaimana Kau bukakan kelezatan, ketaatan ibadah kepada Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya Allah, berikan kepada kami zuriat yang saleh dan salehah, anak cucu kami turun-temurun, sebagaimana Kau berikan zuriat yang saleh dan salehah kepada Syekh kami, Jiddina kami Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ya Allah, lapangkan kubur kami semua, kubur abah mama kami, keluarga kami, sebagaimana Engkau telah lapangkan kubur daripada Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari. Ini kemuliaan para wali-wali Allah. Baik, kita membaca beberapa bagian dari perjalanan Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari. Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan di tengah-tengah keluarga yang soleh dan solehah, dari pasangan suami istri yang bernama ayahnya bernama Abdullah dan ibunda bernama Aminah. Jadi abah mama datu nama sama dengan abah mama Rasulullah. Soleh solehah, orang yang ahli ibadah. Dan ayahnya beliau Abdullah itu bukan asli orang Jawi, bukan asli orang Banjar. Beliau adalah pengembara ad-da'i ilallah yang dari negeri Hindi sampai takdir Allah, sampai ke Kalimantan, sampai ke Martapura, berdiam di Gabang, dan beliau punya keahlian dalam menggambar, dalam mengukir, dalam kaligrafi dan pahat memahat, sehingga beliau sangat dicintai oleh rakyat. Syekhuna Muhammad Arsyad Al-Banjari dilahirkan pada malam Kamis 15 Safar 1122 Hijriah atau 19 Maret, bulan Maret hari beliau, 1710 Miladiah. 1710. Sekarang berapa? 2024. Berapa? 314 lah. 314 tahun sudah. Beliau usia 100 tahun meninggal, pasnya 200 tahun sudah beliau wafat, 2 abad. Tapi makin lama makin dikenal, makin lama makin dikenal, makin lama bukan bersembunyi, malah makin masyhur, dimaksudkan, sebagaimana cicit beliau Abah Guru Sakumpul, makin lama makin dimasyhurkan, makin lama makin banyak orang berdatangan. Kenapa? So, para wali-wali Allah itu tidak ada yang mati, mereka hidup di hadrat Allah. Apa yang diungkapkan oleh Syekhuna Abdul Qadir Al-Jilani, al-anbiya wal awliya yusalluna fi quburihim kama yusalluna fi buyutihim. Para nabi-nabi, para wali-wali, mereka
sholat di kubur-kubur mereka sebagaimana mereka sholat di rumah-rumah mereka. Artinya para nabi, para waliullah kalau udah wafat di alam kuburnya mereka itu sholat. Makna sholat di sini udah Syekh Abdul Qadir Jailani ruku dan tapi berlezat-lezatan dengan Allah, bermusra-musraan dengan Allah, berasik-asikan dengan Allah. Bahkan doa para wali yang sudah berpindah alam dari alam dunia ke alam barzakh itu lebih dahsyat dari ketika beliau masih hidup. Aku saja juga, tapi dia lebih dahsyat langsung selalu dengan Allah setiap waktu, setiap saat di hadrat Allah dengan Allah. Makanya ujar Syekhuna Muhammad Saman Al-Madani ini peguruan Datuk Kalapayang. Tiadalah kalian ziarah ke makam kami, melainkan kami hadir duduk bersama kalian. Kalian berzikir, bertasbih, baca Quran, kami ikut baca Al-Quran. Kalian berdoa, kami mengaminkan. Allahu Akbar. Inilah ziarah ke makam wali, bukan minta sama kuburan, itu syirik. Mintanya sama Allah. Tapi kita memuliakan orang yang kita kunjungi ini, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah. Ini namanya berkat dan mengunjungi mereka, memuliakan mereka, tawassul kepada mereka, Allah kabulkan hajat-hajat kita. Makanya setiap kita ziarah ke makam wali-wali, minta Allah, ya Allah ampuni dosa kami sebagaimana ampuni dosanya para wali-wali ini. Ya Allah, bukakan pintu hati kami untuk lezat ibadah kepadamu sebagaimana bukan lezat ibadahnya para wali-wali. Minta kepada Allah. Begitulah para wali-wali Allah, tidak ada yang mati. Bahkan ujar Syekh Saman Al-Madani, ketika kalian haul kami, membaca menakib riwayat hidup kami hadir. Tidaklah kami ini mati, melainkan kami hanya berpindah dari alam yang sempit kepada alam yang luas, alam barzakh. Jadi bagus kita membaca manakib, bagus kita mengirimi fatihah kepada para aulia Allah, agar tersambung hubungan kita dengan mereka. Para wali-wali Allah ini ada di antara yang bisa memberikan syafaat nanti pada hari yang kiamat kepada kita. Yashfa'un nas yaumal qiyamah salasun, yang akan memberikan pertolongan nanti pada hari kiamat. Jadi kita ini kata kaum mengandalkan kita, mengandalkan amal, mengandalkan ibadah. Ya Allah, kan apa-apanya. Maka kita punya andalan. Al-Anbiya, para nabi-nabi kepada umatnya. Makanya kita andalkan adalah syafaatnya Rasulullah. Bahkan ketika di alam barzakh syafaatnya Rasulullah, di pada mahsyar syafaatnya Rasulullah. Ini yang kita andalkan. Makanya perbanyaklah membaca salawat kepada Rasulullah. Seluruh wali-wali tidak akan sampai kepada makam wilayah kewalian kalau tidak mereka bertawassul kepada Nabi. Apa makna tawassul? Menghubungkan diri lawan Rasulullah. Dengan apa? Menghubungkan secara zahir, mencontoh, menteladani akhlak Nabi. Menghubungkan secara zahir, memperbanyak salawat kepada Nabi. Para aulia Allah, ribu-ribu salawat. Dan menghubungkan secara batin, lebur diri mereka, lenyap, fana dalam lautan nurnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nurul Mustafa mala'al aqwa. Jadi yang kita andalkan Rasulullah, pemberi syafaat yang agung, perbanyak salawat. Allah nasibi yaumal qiyamah aksaruhum alayya salatan. Orang yang paling dekat nanti hari kiamat, yang paling hampir dengan aku, yang mendapat kemuliaan dari Allah Ta'ala, damping dengan Nabi, yang banyak membaca
salawat, kita perbanyak membaca salawat. Jangan bosan baca salawat. Khusyuk kah? Kada khusyuk dapat pahala sekali baca kayak gunung. Khusyuk mendapat curahan rahmat Allah, dosa diampuni 10 dosa, 10 pahala diberikan, 10 derajat ditinggikan sekali salawat. Sumbal ulama, kemudian yang juga bisa memberikan syafaat para ulama, al-ulama warasatul anbiya, mewarisi para nabi adalah para ulama yang mana? Innama yakhsyallaha min ibadihi ulama, ulama yang bersangatan takutnya kepada Allah. Beda takut lawan Allah, takut lawan macan bukan. Takut lawan Allah mendekat diri, memperbanyak amal, memperbanyak ibadah. Semua para wali-wali ketakutannya bersangatan, bahkan yang paling takut kepada Allah itu para ulama, para aulia Allah. Yang paling takut kepada baginda Rasulullah. Makin mengenal Allah, makin takut dengan bukan aja Allah. Inilah maka mau dan raja berharap akan Allah, takut dengan banyak istighfar, berhampir diri kepada Allah. Nah, ulama warasatul anbiya, ulama yang takut kepada Allah seperti Syekhuna Jiddina Muhammad Asad Al-Banjari, ulama besar. Apa kemudian ulama yang lainnya, mereka ini nanti mendapat izin dari Allah untuk memberikan syafaat kepada orang yang dikehendaki oleh Allah. Mudah-mudahan kita berataat, dapat syafaatnya Abah Guru Sakutur, dapat syafaatnya Jiddina Muhammad Asad Al-Banjari, dapat syafaatnya para aulia Allah, lebih-lebih syafaatnya baginda Rasulullah. Summa syuhada, dan orang-orang yang mati syahid, memberi syafaat. Maka itu banyak yang bersahabat dengan orang-orang soleh. Mereka bisa memberikan syafaat kepada kita. Dalam usia berita sifat-sifat Syekh Muhammad Arsyad dan keistimewaan serta kecerdasannya sudah nampak dan melebihi teman sebayanya. Jadi mulai kanak-kanak, mulai halus, balita itu bahasa Inggris bayi usia 5 tahun. Artinya dari bawah, dari 1, 2, 3, apa itu namanya balita. Sudah kanak-kanak, bayi, balita itu sudah nampak kelebihannya, nampak sifat kemuliaannya, beda dengan anak-anak yang lain. Bahkan ketika ayahanda dan bunda, ketika bunda beliau, Bunda Tati Aminah, mengandung Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, Bunda Aminah pada malam Ramadan mendapatkan Lailatul Qadar, dan beliau berdoa agar anak yang dikandung menjadi anak yang soleh, yang diberi Allah ilmu, yang bermanfaat untuk umat mendoa. Jadi kalau kita dalam punya kandungan, doakan anak yang baik-baik. Sehingga Sultan pada waktu itu sangat perhatian terhadap beliau dan ingin membawa ke istana untuk tinggal bersama Sultan dan belajar kepada guru-guru agama di Karaton atau istana. Dalam usia lebih kurang 7 tahun, Syekh Muhammad Arsyad dibawa ke istana untuk atau Karaton dan berpisah dengan kedua orang tua, semata-mata karena untuk belajar. Begitu tinggi himmah beliau dalam belajar sehingga rela melepaskan kesenangan bersama kedua orang tua. Hal ini tentu tidak terlepas dari upaya dan dukungan kedua orang tua yang mengikhlaskan beliau untuk pergi menuntut ilmu. Bayangkan umur 7 tahun, halus, berpisah loh orang tua hakun sidin demi menuntut ilmu, dan punten juga ikhlas. Sebenarnya Bapak Ibu, masa usia emas untuk belajar agama itu usia seperti itu. Namun sebelumnya lawan Abah Sidin, lawan Mama pada usia balita 7 tahun sudah ngaji.
Quran, dilajari tauhid, dilajari fikih oleh ayah bunda beliau, dibimbing, dididik, digodok. Jadi madrasah pertama adalah ayah ibu. Bayangkan 7 tahun. Ternyata usia 7 tahun ini usia yang paling cepat untuk belajar. Mudah menghafal, yang paling ingat usia 7 tahun. Bukti akan jadi berapa? Lagu yang paling ingat kalau lagi kekanakan bahari. Pasti. Contoh. Naik ke puncak gunung. Hafal ada semuanya? Hafal. Katakan pasti ingat kalau ini. Balonku ada 5. Pasti hafal pada saat. Dari kanak-kanak diajarin sudah mau. Jadi usia itulah yang luar biasa. Makanya usia semacam itu jangan dikasih HP atau mabok jadi HP. Makanya ulun berpikir mudah-mudahan Allah takdirkan nanti anak mendirikan satu pondok pesantren khusus usia anak 7 tahun. Nah, digodok tapi sah laut abah mama sebagaimana ini inspirasi Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Kemudian Syekh Muhammad Asad Al-Banjari mengaji ilmu di istana. Kecerdasan beliau luar biasa, kealiman beliau luar biasa. Lalu raja sangat tertarik dengan Syekhuna, lalu dikawinkanlah beliau dengan keluarga kerajaan Tuan Bajun. Dinikahkan sampai hamil. Ketika hamil, lalu Syekhuna Muhammad Asad minta izin kepada raja untuk pergi menuntut ilmu ke negeri Mekah. Bayangkan, mungkin kurang usia 30-an, kurang lebih barangkali. Beliau sudah pang ilmu di Karaton, sudah beliau kurang. Terus mengaji lagi. Istri tersayang melepaskan kepada beliau untuk ilmu. Bayangkan bahari kapal, Bapak Rambo berapa bulan. Dan beliau di Mekah nuntut ilmu selama 30 tahun, di Madinah selama 5 tahun. Jadi beliau ngaji kurang lebih 35 tahun. Dan beliau masuk orang yang sangat cerdas. Waktu di Madinah ada perkara masalah yang semua ulama-ulama nggak bisa memecahkan. Yang bisa memecahkan masalah Syekhuna Muhammad Asad Al-Banjari. Selain beliau berguru dengan guru-guru yang banyak, beliau juga mengajar di Masjidil Haram. Bahkan di Madinah beliau menjadi khalifah dari Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Syekh Muhammad Salman itu Qutbul Wali. Kalau pada zamannya Syekh Abdul Qadir Jailani, pada zaman itu Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Di antara karamah Syekh Muhammad Salman Al-Madani, di dalam khalwat beliau, Ghausul A'zam Qutbul Wali Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang sudah kurang lebih 400 tahun wafat, baru lahir Syekh Muhammad Salman Al-Madani. Tapi dalam mana kita sebutkan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari, perguruan sidin Syekh Muhammad Salman Al-Madani ini didatangi oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan memakaikan jubah putih, membimbing tentang ma'rifat suluk kepada Allah. Padahal sudah meninggal Syekh Abdul Qadir, artinya para wali kadang mati cuma pindah tempat. Tidak berapa lama kemudian Rasulullah yang membimbing Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani dan memerintah untuk menzahirkan ilmu zahir, ilmu batin kepada umat. Ini perguruan Datuk Kalampayan, dan Datuk Kalampayan mewarisi seluruh pada ilmu Syekhuna Muhammad Salman Al-Madani dan jadi khalifah sidin. Ternyata dalam menyakit Abah Guru Sakungkur, semenjak mudanya sudah ngaji pada guru-guru. Di antara guru rohani beliau Syekhuna Sarwani Abdan Bagir. Syekhuna Sarwani Abdan Bagir membimbing
Lalu selesai penuh ilmu beliau, dititipkanlah kepada seorang alim arif billah umurnya ratusan tahun, Kiai Palak di Bogor. Dibimbing oleh Kiai Palak, belum sempat juga masuk ke kamar halwatnya Abah Guru Sakupul waktu di Bogor melihat. Kiai Palak menyerahkan kepada Syekh Amin Kutubi. Syekh Amin Kutubi menyerahkan lagi kepada Datu Kalampayan. Padahal Datu sudah wafat 200-an tahun sudah. Artinya apa? Wali kada mati. Datu lah yang membimbing Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani Datu Kalampayan. Setelah itu sudah bimbingan selesai, diserahkanlah Syekhuna Zaini bin Abdul Ghani yang membimbing baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitulah keadaan para wali-wali Allah, saling bimbing membimbing, saling bimbing membimbing. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara karamah Datuk Kalampayan, waktu sih mengaji di Masjidil Haram, selesai istirahat, berkesahan lawan guru-guru, lawan teman-teman, cerita tentang buah Yasidin. Di kampung kami ada buah berduri tapi enak, namanya durian. Semua orang menerka Datu itu tertarik, hendak tahu kayak apa durian itu. Di Mekah nggak ada durian, nggak ada. Lalu Datu Kalampayan mengangkat beliau di belakang. Saat itu tiba-tiba langsung beliau mengeluarkan buah durian. Nah, saya ambil, padahal itu dari tanah Sidin di Martapura. Nah, Sidin ambil langsung. Cara apa itu rahasia Allah. Itu lihatnya. Nah, dimakannya bersama Allah Akbar. Ini karamah Datuk. Bahkan waktu beliau mengaji, waktu di karaton atau di istana, kalau di Pulau ini sekarang ada pengawal, penjaga-penjaga punggawa kerajaan untuk memantau. Tengah malam, punggawa kerajaan melihat ada seorang anak yang penuh cahaya, guring tapi naik, naik. Apa dah? Punggawa takjub, apa ini? Langsung ditangkap oleh punggawa. Ternyata itu adalah batang tubuhnya Syekhuna Muhammad Arsad Al-Badiasin menangis. Terbangun, ada apa? Ulut pun dibawa orang naik ke atas di situ. Ini nampak karamat sini. Kemudian ketika beliau dari Mekah kembali ke Indonesia, ke Jawi, singgah di Batavia, Jakarta, dakwah di Jakarta beberapa tempat, di antaranya ke Masjid Jembatan 5. Di Masjid Jembatan 5 itu ternyata kiblatnya kata pas, tapi orang kata oh ini Yazid kurang pas kiblatnya, nah kada bujur. Mana buktinya? Oh protes. Lalu dia menunjuk tangan beliau. Nih taknya. Tiba-tiba dari sini kelihatan Ka'bah. Allah Akbar. Dan ketika Syekhuna Muhammad Arsad, ini bukan hanya ulama besar, tapi ahli pertanian, sedang mengadakan mengolah irigasi dengan tongkat beliau menggaris irigasi itu supaya sungai mengalir, mengalirlah air sehingga sungai itu sekarang menjadi nama Sungai Tuan. Dan tongkat sini. Bahkan menurut riwayat kalau Datuk itu hendak pergi ke Banjarmasin untuk berdakwah, keluarga ipar Sin melihat kayak tak datang kayak terbang langsung ada. Banyak lagi karamah Sidin luar biasa. Baik ketika beliau masih hidup maupun ketika beliau sudah wafat. Allahu Akbar. Dan sampai sekarang masih banyak orang-orang yang Allah kehendaki yang bisa berkomunikasi dengan Syekhuna Muhammad Arsad Al-Banjari. Karamatnya luar biasa, kealimannya luar biasa. Si mengarang kitab fikih namanya Sabilal Muqtadir. Dan ada peninggalan dari kitab beliau yang pertama, kitabnya Kanzul Ma'rifah. Itu adalah kitab Sidin. Nah, alhamdulillah kita pelajari. Lah pulang ke kampung halaman beliau berdakwah,
mendirikan majlis taklim, mendirikan pondok pesantren di dalam pagar. Banyaklah orang berdatangan sehingga mencetak ulama. Kemudian menurut riwayat akhirnya kesehatan jasmani Sidin yang sudah pada sepuh, beliau ditakdirkan oleh Allah Ta'ala wafat pada malam Selasa tanggal 6 Syawal 1227 Hijriah. Beliau meninggalkan anak, cucu, keluarga, semua perjuangan beliau. Jadi makanya haul beliau di bulan Syawal. Dan beliau punya wasiat, kalau kesulitan saya minta kuburkan di pertama itu ingat karena di mana. Saya meninggal di mana? Abdullah Bugis dimakamkan juga di situ. Ternyata asalnya kalau tapi di sini kalau hujan turun makamkan aku di Kalampayan. Rupanya hujan lambat, jadi kamu membawa perahu itu membawa beliau jadi ke Kalampayan. Takdir Allah, beliau diwafatkan dimakamkan di Kalampayan. Maka itu alhamdulillah ada kesempatan, ada waktu berziarah ke makam beliau. Kemudian wasiat beliau, kalau ziarah ke makam beliau jangan kadang membaca surah Al-Ikhlas 13 kali, salawat 14 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali, Fatihah sekali, itu paling kadang. Mari sebagai penutup acara kita hari ini, walaupun singkat, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya. Kita membaca surah Al-Ikhlas sebanyak 13 kali. Kita hadiahkan kepada Jiddina Muhammad Arsyad Al-Banjari. Seakan kita sedang berada di hadrat beliau, di makam beliau saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salawat 14 kali. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad.
اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الفلاح. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين يا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اجعل صواب ما قرأناه وما حللناه هدية لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصواب مثل صواب ذلك الأب بأرواح سائر الأنبياء والمرسلين وصواب مثل صواب ذلك لأصحاب رسول الله أجمعين وصواب مثل صواب ذلك الأرواح أهل القبور. صل إلى شيخنا محمد أرسل البنجري. صل إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا ولكافة المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم حفرة من حفار النيران. اللهم يا قاضي الحاجات. اللهم يا كافي المهمات. اللهم يا دافئ البلية. اللهم يا رافع الدرجات. اللهم يا شافي الأمراض. اللهم يا مجيب الدعوة. اللهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dan salah satu karamah Datu Kalampayan pulau nomor begitu jauh di rantau, bukan di rantaunya, di pedalamannya lagi. Alhamdulillah bisa sampai ke sini dan sempat membaca